apalagi dengan cara sore dan cepat. Kali ini saya akan menyiasati bagaimana cara memanfaatkan visa. Visa adalah merupakan sejawat yang berukuran sangat besar yang dimana komunitas sel-sel komunikasi bumi itu bisa terperangkap di dalam itu sebuah dengan menutupi seluruh jaringan kulit. Jadi berbeda dengan jenis jerawat seperti pasko, kopu, hingga nodul, penyakit kista ini merupakan jerawat yang sangat menyakitkan jika benar disentuh dan jika tidak disentuh. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana itu bisa menyebabkan kulit iritasi berlebihan atau bisa memicu jika tidak atas itu dengan baik, bisa mengakibatkan biduan ataupun mengalami cacar. Meskipun pada hakikatnya kita tidak sekali membaca jerawat tersebut, jadi penyakit kista itu sangat menyakitkan ketika disentuh ataupun meskipun tidak dipencet tapi rasanya tidak nyaman ya. Nah, bagaimana cara mengatasi penyakit kista? Kita lihat dari segi pertama dari segi makanan. Pastikan batasi makanan yang mengandung produk olahan susu dan juga makanan gorengan supaya jerawat tidak berdampak parah. Tetap makan makanan bergizi seperti porsi buah dan sayur-sayuran, terutama mengkonsumsi salad buah. Tapi dengan salad buah itu bisa menjadi namun dengan ini, jangan terlalu banyak menambah udara dingin atau sejuk. Cukup dilapisi dengan sirup buah yang lemah gula, rendah gula, agar makanan itu bisa lebih cukup. Terutama sayur-sayuran. Dengan membuat sayuran, pastikan tidak perlu lagi menambahkan bahan penyedap. Cukup dengan garam iodium dan cukup dengan ini supaya kuahnya bagus ya. Kemudian yang kedua, dari segi mental, janganlah merasa stres ataupun ini, tetaplah percaya diri dengan bersyukur. Kita ketahui kalau kita jerawat itu kan hal biasa, tapi penyakit kista itu harus dikonsultasikan dengan para guru atau para pekerja. Kenapa kok bisa jadi supaya bisa dapatkan perawatan di tubuh yang bagus. Kemudian dan yang paling penting lagi lakukanlah tekanan mental. Sebaiknya jangan konsumsi garam yang berlebihan supaya makan sedang tertekan. Cukup dengan makan makanan biasa. Kemudian yang ketiga, kalau dari segi kebiasaan kesehatannya, lakukan sering mungkin melakukan olahraga ya, terutama olahraga mata, olahraga muka ataupun olahraga mental, supaya pencernaan itu akan mendapatkan manfaat besar untuk memperbaiki perjalanan dari kulit tersebut. Kemudian yang keempat, jika kisahnya tidak cukup parah dengan pengobatan, silakan kalian konsultasi ke dokter untuk memeriksakan kadar kulit tersebut di rumah sakit ya, supaya bisa mendapatkan resep apa yang sesuai untuk mengobati penyakit kista. Dan jika tidak berhasil, pastikan kalian bisa segera melakukan terapan diri dan dahulu supaya sendiri ya. Lakukan penyesuaian yang paling penting sekali. Cara mengatasi penyakit kista itu, pastikan ketika berdandan make up harus selalu perhatikan kondisi make upnya ya, dengan cara tidak boleh kadaluarsa, terutama di bagian bedak. Apalagi kalau kebiasaan menggunakan make up itu harus kalau habis menggunakan harus langsung dibuka supaya make up tersebut tidak mudah menempel dan mengakibatkan jangkitan kuman. Dan jika sudah kadaluarsa, make upnya harus segera dibuang. Dan yang paling penting sekali, kalau juga terjadi perah, silakan dibasuhkan muka kalian dengan air yang bersih ya sebelum tidur ataupun setelah tidur supaya tidak gampang mengantuk dan juga membuat kulitnya menjadi lebih cerah, apalagi terutama saat berwudu seperti itu. Jadi banyak fakta menunjukkan bahwa kita sering kali berwudu terutama di bagian muka kita pun menjadi bersih dan terhindar dari jerawat. Dan jika perlu, kalau tidak segera diatasi, segera kalian minta ke ahli dermatologi untuk melakukan proses operasi pengangkatan kista dan juga melakukan dermatologi untuk melakukan obat-obatan lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya penyakit kista ini udah jerawat, penyakit kista juga bisa bukan saja mengganggu tapi juga borok. Dan jika atasi, juga pastikan kalian menggunakan pakaian sebagai persen sedikit buat kalian. Jangan sering-sering memecat atau menyentuh jerawat ya. Kalau misalnya iritasi, silakan konsultasi ke orang tua ataupun